Dan Loli itu bukan hanya minjem uang ke Cindy, tetapi minjem uang ke teman-temannya yang lain. Ya, ini bener-bener nih. Ini yang memakai uangnya itu, ya bukan si Loli, tetapi Loli ini memberikannya kepada pacarnya, yaitu Fadel. Hola netizen yang tercinta. Teman dekat Loli secara belak-belakan mengungkap fakta soal Loli yang sering mentransfer sejumlah uang ke sang kekasih Fadel Bajide. Dalam potongan live-nya, teman perempuan Loli itu melampirkan bukti transferan uang dari Loli untuk Fadel. Dalam penjelasan teman Loli itu, Loli mengirimkan uang pada 12 Februari untuk membayar uang kuliah Fadel. Sementara pada 14 Februari Loli juga mentransfer sejumlah uang untuk membelikan PS Fadel. Tidak hanya itu saja, diketahui juga Loli mencari uang demi melunasi hutang-hutang miliknya. Teman Loli itu juga sempat mengungkap bahwa Loli pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening kakak ipar Fadel Bajide yang bernama Komalasari. Tidak hanya itu saja, teman Loli juga mengungkap setidaknya ada sekitar 40 juta rupiah hingga 63 juta rupiah yang ditransfer Loli kepada sang kekasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi menurut gue Loli tuh bener-bener kocak banget sih. Di antara huru hara, semua orang tuh paling lucu tuh Loli. Maksud gue ini orang banyak tuh udah ikut andil loh sama kasus lu Loli. Tiba-tiba lu selfie sama Fadel. Kita nih ributin apa sih? Gue nggak tahu lu gila apa gimana Loli, tapi lu lucu banget tuh. Lu pada ngerti gak sih maksud gue tuh lucunya tuh kayak lucu. Wah, geger. Nikita Mirzani ungkap bukti transfer Loli untuk biaya kuliah dan jajan Fadel puluhan juta. Nikita Mirzani lagi-lagi jadi sorotan kabar mengejutkan. Dia baru saja memposting bukti transfer bahwa Loli telah mengirimkan puluhan juta rupiah bukan hanya untuk biaya kuliah Fadel, tapi juga untuk kebutuhan jajan sehari-hari. Nikita tampak marah dan penasaran dengan alasan dibalik transfer besar ini. Apakah Loli terlalu dermawan atau ada drama lain di balik semua ini? Kami mau tahu pendapat kamu. Apakah kamu pikir Loli terlalu boros atau ada alasan lain yang perlu dipertimbangkan? Coba dong drop komentar kalian. Guys, ini soal ibu dan anak yang sedang bertikai tentang kakak Niki dan Dek Loli. Cuman mau ngasih tahu, ini berdasarkan opiniku aja nih guys ya. Kan ini ada ibu sama anak lagi berantem nih. Cuman yang jadi masalah, beberapa orang ngambil kesempatan, yang satu membela ibunya, yang satu membela anaknya. Coba deh, sekarang kita jadi pihak orang yang baik gimana? Kita cari pahala. Jadi kita sebagai netizen gimana caranya ngakurin antara ibu dan anak? Mungkin salah satu caranya kayak gini nih guys. Kalian bisa komentar di tempatnya Loli untuk kasih tahu, Dek, kamu itu sebagai anak harus patuh sama orang tuanya. Kasih tahu juga kesalahan-kesalahannya mengenai aborsi dan wak mahkota. Emang itu yang paling penting buat wanita, dan aborsi yang benar-benar dilarang di agama, dan itu udah dosa besar banget. Dikasih penjelasan, sebagai anak tetap harus hormat sama orang tua. Jangan jadi anak yang durhaka, kan kalau masuk neraka nggak baik juga, ya gak? Nah, untuk ke kakak Nikinya, kalian bisa komen juga, Kak Niki semoga bisa lebih dibuat lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi. Meskipun yang aku lihat udah lebih sabar dan ikhlas juga ya, apalagi namanya ibu kan kasih sepanjang masa kayak gitu loh. Biar nanti siapa tahu dari netizen ini bisa baikin, lumayan loh pahala. Yuk guys, yuk bisa pasti. Biar nggak ada drama ini nggak baik. Aku juga kasihan jadi ngelihatnya, apalagi aku sayang banget sama mama. Intinya yang namanya anak itu bagaimana dirimu di masa lalu. Anak itu sifatnya itu nggak beda jauh dari kedua orang tuanya. Jika sekarang anakmu seperti ini, seperti itu, kita jangan menyalahkan orang lain atau ngata-ngatain orang lain, miskin lah, monyet lah, apalah, inilah, itulah. Berkacalah, nggak usah jauh-jauh. Contohnya aku. Dulu waktu aku kecil, aku tuh kalau diomongin itu suka bandel. Sekarang anakku kalau diomongin bandel. Tapi tetap aja sebagai aku orang tua, aku tetap harus mendidik anakku gitu loh. Aku pengen yang
terbaik untuk anakku. Tapi kembali lagi, kalau punya anakku seperti ini, seperti itu sekarang, mungkin itu salah satu gambaran kehidupanku di masa lalu. Karena kan sekarang mungkin udah tobat gitu kan. Terus satu lagi, dari uang apa kamu besarin anak kamu? Karma itu akan berlaku. Karma itu waktu itu akan menagih kepada dirimu. Bisa melalui anakmu, orang lain, atau orang tuamu. Ya, ingat, buah jatuh gak bakalan jauh dari pohonnya. Biarpun kamu sekarang begini begitu, mungkin sekarang coba kalau kembali lagi ke masa lalu, mungkin masa lalu kamu ya mungkin seperti dia gitu kan, kayak gitu say. Jadi kita sebagai orang tua jangan terlalu egois, termasuk saya juga gitu ya kan, begitulah saya gitu. Jadi intinya bagaimana anakmu sekarang mungkin itu gambaran di masa lalunya kamu seperti itu ya, itu pasti. Gak bohong-bohongan, itu nggak bisa diganggu gugat, karena yang namanya buah jatuh nggak bakalan jauh dari pohonnya kayak gitu. Terus dari mana juga kamu mendapatkan uang itu, halal atau haramnya, intinya uang itu tuh uang yang berkah barokah atau bukan. Dalam artian tuh uang itu kamu dapatkan dengan cara apa yang untuk membesarkan anakmu, itu juga berpengaruh say ya. Contoh kalau jauh-jauh rebutan warisan, kok jauh dari anak kok sampai ke rebutan warisan. Tak kasih contoh, kalian ngerebutin warisan yang bukan milik kamu, bukan haknya kamu serakah, kamu pingin menangnya sendiri, nggak mau diratain dengan saudara-saudaramu. Habis itu kamu dapat itu uang warisan, namanya uang api, akan cepet habis. Kamu belikan motor, nabrak orang, kamu jadikan usaha, hancur lebur, nggak ada abunya, nggak ada yang sisa. Bikinkan rumah, ya rumahnya itu kalau ditempatin bikin huru hara, bikin cekcok kalau di dalam rumah itu ya. Kamu kasihkan ke anak kamu ya, cepet dihabisin sama anak kamu, karena itu juga kembali lagi ke karma. Kamu dapetinnya dengan cara apa, terus itu uang apa ya, hasil dari apa. Sebabnya kamu habis hasil jual tanah, jual mobil, jual sawah, ya dipertanyakan lagi. Karma itu kan berlaku, karma itu jalan, waktu itu akan menuntut itu dari jerih payahmu, dari keringatmu atau bukan, atau memang itu haknya orang banyak yang kamu kuasai dengan sendiri. Itu ya, kalian harus pahami itu. Kembali lagi, bagaimana anakmu sekarang, mungkin itu gambaran kamu di masa lalu kan kayak gitu. Sekarang sebagai orang tua tuh berkaca ke diri sendiri, karena anak itu nggak bakalan beda jauh sifatnya dari kedua orang tuanya, kecuali anak yang salah pergaulan, itu juga salah orang tuanya. Nggak bisa didik anaknya, dia hanya memikirkan aku bisa membelikan ini, belikan itu, mencukupi secara materinya. Nggak cukup, tidak cukup. Guys, kalian mau tau nggak siapa yang udah nonton live-nya Yolo Ine dan juga Cindy ya, temennya dari Loli. Mungkin sebelumnya ini kan memang banyak banget berseliweran mengenai Loli yang katanya Hemidun ya. Tetapi di sini tuh gue nggak pernah bahas, dikarenakan yang membicarakannya itu adalah pihak satu dan pihak kedua, yaitu pihaknya Loli dan juga pihak dari ibunya. Sedangkan di sini yang membicarakannya itu adalah pihak ketiga, yaitu temannya dari Loli ya, Cindy ini ya. Cindy ini tuh bener-bener tahu semua ya yang Loli rasakan. Dan dari live ini ya, si Cindy ini juga menunjukkan video kalau misalkan Loli itu lagi hamil. Pokoknya ya, gua ringkas itu ya, intinya kalau misalkan Loli itu ya bukan hanya Hamidun gitu, tetapi minjem duit Cindy ini, temennya ini bener-bener sampai ratusan juta. Dan Cindy ini bilang gitu, kalau misalkan yang ditelepon-teleponin dari pinjol gitu, pinjaman gitu, yaitu tuh Cindy dan pihak keluarganya Cindy. Dan Loli itu bukan hanya minjem uang ke Cindy, tetapi minjem uang ke teman-temannya yang lain ya. Ini bener-bener nih. Tetapi ya, ini yang memakai uangnya itu ya bukan si Loli, tetapi Loli ini memberikannya kepada pacarnya, yaitu Fadel. Dan di sini pun Cindy ini bercerita kalau misalkan tadinya ya Loli ini ingin pulang ke rumahnya ibunya gitu, dikarenakan si pacarnya ini Fadel tuh katanya selingkuh. Dan bukan hanya diselingkuhin aja saya, ini si Cindy sendiri nih yang bilang kalau misalkan si Loli ini juga
dipukul karena ada lebam-lebamnya. Gua rasa ya ini tuh sebenarnya mungkin ya Fadel ini agak sedikit dendam gak sih ke ibunya dari Loli, dikarenakan memang kan Fadel ini katain tukang semir. Karena Cindy ini bilang kalau misalkan ya Fadel ini minta bayarin kuliah ke Loli, dikarenakan dia sakit hati nih dikatain tukang semir. Kalian tahu kan, katanya kan sebelumnya ini Loli dan Fadel itu putus gitu ya, tetapi sekarang ini tiba-tiba balikan. Gue sih takut ya Loli ini cuma dijadikan tameng ya untuk membalas dendam atau apalah itu. Karena dari ceritanya Cindy ya, ini tuh bener-bener kayak lu tuh cuma dimanfaatin doang ya, diberikan cinta ya agar lu tuh gak bisa lepas. Karena ya kaget aja say, bukan hanya diselingkuhin, diporotin, tetapi juga ya dikasarin. Jadi kesana tuh kayak ya nih gue bales ibunya itu lewat anaknya. Dan gak lama kemudian di sini juga Loli ini bikin SG yang intinya dia tuh berterima kasih sama Fadel yang katanya sudah mensupport dia gitu. Karena nih waktu di UK katanya dia ini tuh ya ingin mengakhiri hidupnya mungkin ya, tetapi Fadel ini mensupport Loli. Dan di sini Loli tuh bilang ya yang tahu dia tuh cuma Loli, walaupun orang-orang tuh kayak menghina dia gitu ya. Ya kita lihat ke depannya aja deh kayak gimana. Menurut kalian gimana nih ya, Fadel ke Loli itu beneran tulus atau memang hanya untuk balas dendam ke ibunya?